Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hansa Filza Fatimah dengan NIM 185221051 bersama dengan teman saya Ari Maulana Al-Hakim dengan NIM 185221005 dan Raisa Ifada Rahmawati dengan NIM 185221050. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan aplikasi yang akan kami buat, yaitu Moodmate, Mindtrack Serenity. Untuk tampilan awal pertamanya adalah membuat akun untuk Moodmate ini, untuk aplikasi ini. Nah, apabila sudah diisikan, dalam bagian keyboard ini bisa ditekan Go. Kemudian akan muncul tampilan dari aplikasi ini. Yang pertama di sini ada Hi dengan nama user yang diinputkan pada saat sign up tadi. Kemudian di sini ada juga How was your day, yaitu adalah pencatat mood harian. Untuk tampilan How was your day sebenarnya kami akan membuatnya seperti ini, yaitu ketika bagian emoticon digeser maka emoticonnya akan berubah dan akan menjadi warna. Ini dimaksudkan bahwa apabila ada di yang range yang pertama ini, dia memiliki suasana hati yang sedih, kemudian semakin ke kanan maka suasananya akan menjadi paling ceria. Dalam aplikasi ini ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama di sini ada setting pengaturan. Di sini bisa untuk melakukan edit profile, change password, push notification, dark mode, about us, privacy policy, dan terms and conditions seperti pengaturan pada umumnya. Ini adalah salah satu fitur kami, yaitu notifikasi, sehingga bisa memberikan pengingat pada user untuk membuka aplikasi ini dan melakukan fitur-fitur yang lain. Untuk di bagian meditasi ini adalah playlist yang dapat ditekan oleh pengguna dan akan memberikan konten-konten meditasi untuk didengarkan. Kemudian selanjutnya adalah ada di sini ada konsultasi, yaitu di sini ada tempat untuk memberikan menaruhkan letak tempat kita tinggal, yaitu misalnya pada tempat ini adalah kota Surabaya. Kita bisa memilihnya sehingga bisa melakukan konsultasi oleh ahli-ahli profesional. Dan di sini juga ada disediakan nama dari psikolog tersebut dengan jumlah yang harus dibayarkan, dan juga ada ketersediaannya, yaitu konsultasi secara online atau secara offline. Apabila bagian nama psikolog ini ditekan, maka akan menampilkan profil psikolog lebih lanjut. Kemudian selanjutnya juga ada terapi virtual dan juga pengelola stres. Kemudian di sini juga ada artikel. Kemudian di sini juga ada bagian ketika ditekan atau seharusnya ditarik, yaitu di sini ada kalender mood harian yang menampilkan mood yang di bagian how was your day tadi. Misalnya pada tanggal 1 mood yang dirasakan adalah sedih, maka kalender ini akan menjadi berwarna merah pada tanggal tersebut. Ketika dia merasa sangat senang, maka akan menjadi hijau. Kemudian yang di bagian bawahnya terdapat pencapaian hari ini. Bagian kotak dalam pencapaian ini dapat diisikan dengan checklist. Misalnya ketika sudah melakukan minum obat, maka akan bisa di checklist yang di bagian minum obat ini, atau konsultasi ke dokter A. Kemudian pencapaian ini juga bisa di custom oleh pengguna tersebut. Pencapaian ini juga disediakan untuk melihat pencapaian kemarin, terus kemudian grafik pencapaian mingguan dan juga bulanan. Kemudian dalam di sini juga disediakan cerita bersama Moodmate. Nah, kemudian akan muncul di bagian sini, maka kita bisa mengisikan cerita yang panjang ataupun cerita apapun untuk diisikan pada bagian ini. Ketika sudah selesai cerita, maka bisa ditekan bagian sudah selesai cerita dan akan kembali ke tampilan awal dari aplikasi ini. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama, fitur meditasi.
Pada fitur ini, aplikasi menyediakan koleksi meditasi terpandu yang mencakup berbagai topik seperti relaksasi, manajemen stres, tidur nyenyak, dan peningkatan konsentrasi. Selain itu, pengguna dapat memilih meditasi sesuai kebutuhan dan waktu luang mereka. Untuk fitur yang kedua, fitur terapi virtual. Pada fitur ini, pengguna dapat mengakses sesi terapi mental secara virtual melalui aplikasi. Terapis tersertifikasi akan memfasilitasi sesi ini, membantu pengguna dalam mengelola perasaan, mengatasi kecemasan, atau menghadapi masalah tertentu. Untuk fitur yang ketiga, yaitu pelacakan mood harian. Pada fitur ini, pelacakan mood harian memungkinkan pengguna untuk mencatat dan memantau perubahan suasana hati mereka sehari-hari. Data ini dapat membantu pengguna dan profesional kesehatan mental dalam menilai dan mengelola kesehatan emosional. Di fitur kelima ini terdapat artikel dan informasi kesehatan mental, sehingga pengguna dapat membaca artikel, tips, dan informasi terkait kesehatan mental di dalam aplikasi, yang mencakup topik seperti depresi, kecemasan, manajemen stres, dan kiat-kiat untuk meningkatkan kesehatan mental secara umum. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam aplikasi kami. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.